Selamat malam teman-teman, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya akan membahas sebuah materi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Maranis Janggur, biasa dipanggil Rian. Baik, pada malam hari ini saya akan membawa sebuah materi tentang proses perumusan kebijakan publik. Yang pertama itu, baik kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu tentang definisi kebijakan publik. Definisi kebijakan publik atau polisi secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya kota atau city, menjelaskan bahwa kebijakan berkenaan dengan gagasan, pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga, sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Definisi kebijakan publik secara singkat, kebijakan publik itu dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah atau the action of governments. Di sini adapun menurut para ahli berkaitan dengan definisi kebijakan publik. Di sini yang pertama itu dari James E. Anderson 1979 yang mengatakan serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu. Yang kedua itu dari William Jacknis. Kebijakan publik adalah serangkaian aktor atau politik mengenai pemilihan, tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu, di mana keputusan tersebut segalanya, di mana keputusan tersebut segalanya. Yang ketiga itu dari Charles L. Corhan dan Eloise F. Marone. Mereka mengatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari berbagai keputusan politik untuk melaksanakan program-program demi tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Kebijakan publik berisi sebuah berupa pernyataan tujuan yang hendak dicapai, atau dengan kata lain sebuah peta. Dari Larry N. Gaston 2002, kebijakan publik adalah gabungan dari berbagai keputusan, komitmen, dan tindakan yang dibuat. Lanjut, yang kita masuk ke kedua itu tentang formulasi kebijakan publik. Ya, di sini ada yang pertama proses formulasi kebijakan publik. Di sini kita ada beberapa pembahasan dari proses formulasi kebijakan publik. Yang pertama itu identifikasi masalah. Yang kedua itu agenda setting. Yang ketiga itu formulasi kebijakan. Baik, yang pertama itu identifikasi masalah. Langkah pertama dalam formulasi kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian pemerintah atau organisasi. Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk memahami akar permasalahan yang dihadapi. Yang kedua itu agenda setting. Agenda setting dalam proses kebijakan publik. Agenda setting adalah konsep dalam proses formulasi kebijakan publik yang mengacu pada proses di mana beberapa isu dipilih untuk mendapatkan perhatian publik, sementara isu lain diabaikan.
Agenda setting ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan kebijakan publik. Berikut adalah beberapa penjelasan agenda setting dalam proses formulasi kebijakan publik. Dari agenda setting ini ada beberapa pembahasannya. Dia dibagi menjadi 5 bagian. Baik, yang pertama itu dari penentuan isu yang signifikan. Ya, agenda setting memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menentukan isu-isu yang dianggap signifikan dan perlu mendapat perhatian dalam pembentukan kebijakan. Yang kedua itu pengaruh media massa. Media massa memiliki peran penting dalam agenda setting dengan cara menentukan isu-isu yang akan diberikan perhatian oleh masyarakat. Liputan media dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap suatu isu. Yang ketiga itu peran kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau interest groups juga dapat memainkan peran dalam agenda setting dengan mempromosikan isu-isu yang relevan dengan kepentingan mereka sehingga mempengaruhi agenda kebijakan publik. Yang keempat itu pengaruh politik. Agenda setting juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuatan politik yang ada. Isu-isu yang diangkat dalam proses politik dapat menjadi fokus dalam agenda setting. Yang kelima itu pengaruh kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat juga dapat mempengaruhi agenda setting. Isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat dapat memaksa para pembuat kebijakan untuk memasukkan isu tersebut dalam agenda kebijakan. Yang ketiga itu menjelaskan tentang formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pemerintah atau organisasi, dapat merumuskan kebijakan yang efektif dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan signifikan. Lanjut, yang bagian masih ini aktor dan stakeholder dalam formulasi kebijakan itu. Ada beberapa aktor dalam stakeholder dalam formulasi kebijakan. Yang pertama itu ada aktor utama, yang kedua itu aktor sekunder, yang ketiga itu relasi antara stakeholder. Baik, yang pertama itu aktor utama. Aktor utama itu pemerintah, lembaga legislatif, dan kelompok kepentingan yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan. Yang kedua itu aktor sekunder. Aktor sekunder itu menjelaskan tentang masyarakat, media, dan organisasi non pemerintah yang mempengaruhi tetapi tidak terlibat langsung dalam kebijakan. Yang ketiga itu relasi antara stakeholder. Interaksi dan negosiasi antara stakeholder menentukan isu yang diangkat, alternatif yang dipertimbangkan, dan kebijakan yang dihasilkan. Lanjut, yang berikutnya itu kita menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan. Di mana ada 2 subsistem yang akan dibahas itu dari implementasi kebijakan top down. Yang kedua itu implementasi kebijakan bottom up. Yang pertama-tama itu kita akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman
apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Lanjut, kita akan menjelaskan subsistem yang pertama itu implementasi kebijakan top down. Implementasi kebijakan top down sering mengacu pada proses pelaksanaan apa yang diamanatkan oleh kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan dinyatakan dan dengan sarana yang digariskan dalam anggaran dasar. Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementer, dan kinerja kebijakan publik. Di antara variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah ada beberapa variabel. Yang pertama itu variabel dari implementasi kebijakan top down. Yang pertama itu aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. Yang kedua itu karakteristik agen pelaksana implementer. Yang ketiga itu kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Yang keempat itu kecenderungan disposition pelaksana. Lanjut ke pembahasan yang kedua itu implementasi kebijakan bottom up. Implementasi kebijakan bottom up. Pendekatan bottom up melihat implementasi sebagai proses interaksi dan negosiasi yang berlangsung dari waktu ke waktu antara mereka yang ingin menerapkan kebijakan dan mereka yang bertanggung jawab pada tindakan. Kontribusi utama dari pendekatan bottom up untuk implementasi kebijakan publik adalah pendirian normatif mereka. Yang penting bukanlah sebagaimana membuat kebijakan di atas mengeksekusi kehendak mereka, tetapi reaksi dari mereka yang berada di lapangan di akhir garis yang reaksinya membentuk implementasi. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu tujuan kebijakan. Yang kedua itu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga itu efisiensi dan efektif. Yang keempat partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang kelima itu keadilan dan kesetaraan. Yang keenam itu ketahanan dan kepatuhan terhadap hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan dan proses perumusan kebijakan. Jadi, evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses perumusan kebijakan publik yang memungkinkan para pembuat kebijakan untuk melihat dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat memenuhi tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang diharapkan. Jadi berikut ini yang kita akan penjelasan yang pertama itu tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan. Evaluasi harus menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam perumusan. Hal ini melibatkan pengukuran indikator-indikator kinerja yang relevan dengan tujuan kebijakan. Baik, yang kedua itu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial lingkungan. Evaluasi harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan. Hal ini dapat melibatkan analisis mengenai perubahan sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan faktor-faktor terkait lainnya. Yang ketiga itu efisien dan efektivitas.
Evaluasi juga perlu melihat sejauh mana kebijakan telah efisien dalam penggunaan sumber daya dan seberapa efektif kebijakan tersebut dalam mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat itu partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Evaluasi harus mempertimbangkan sejauh mana pemangku kepentingan terlibat dalam proses implementasi kebijakan dan sejauh mana mempengaruhi hasil kebijakan. Yang kelima itu keadilan dan kesetaraan. Evaluasi perlu menilai dampak kebijakan terhadap keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, termasuk dalam akses terhadap pelayanan publik dan distribusi manfaat kebijakan. Yang keenam itu ketahanan dan kepatuhan terhadap hukum. Evaluasi harus mempertimbangkan aspek ketahanan kebijakan terhadap perubahan lingkungan dan dinamika sosial, serta sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum dan aturan yang berlaku. Baik, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dengan melakukan evaluasi kebijakan yang komprehensif, para pembuat kebijakan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja kebijakan yang ada, serta memperbaiki kebijakan yang ada atau merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, sekian penyampaian materi dari saya.